Halo, eh, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan cara penggunaan aplikasi POS atau Point of Sale, di mana aplikasi ini akan kita bisa gunakan untuk berdagang ya, untuk berjualan jual beli. Contohnya saat ada transaksi, kita akan masukkan data pembelian barang oleh pelanggan di dalam aplikasi ini. Sekaligus juga berfungsi sebagai inventory barang yang akan uh, secara otomatis jadi pengurangan stok barang pada saat terjadi transaksi. Itu juga dapat menghitung pengurangan harga jumlahan summary ya dari penjualan yang terjadi, transaksi yang terjadi, seperti berapa modal yang dikeluarkan dikurangi dari penjualan, jadi nanti dapat menghitung keuntungannya, laba bersihnya. Nah, untuk masuk pertama untuk aplikasi, kita harus mengetikkan sebuah tulisan di atas ini, namanya disebut dengan URL. URL itu adalah unique link ya, artinya tulisan nama domain yang menentukan mana arah alamat address daripada aplikasi akan dibuka. Setelah diketik di sini, lalu memasukkan username-nya demo dengan password yang sudah ditentukan. Lalu di sini ada captcha yang akan ditulis seperti apa yang tertulis di sebelah kiri. VGG. Oke. Klik masuk ya. Kemudian buka di awal adalah menu dashboard. Dashboard ini dapat dilihat bahwa ini adalah seperti grafik di mana data penjualan kita ada mengalami peningkatan atau penurunan. Contoh di sini adalah terjadi peningkatan tanggal 4 bulan 11 dan terjadi penurunan tanggal 5-nya. Ini kebetulan baru 3 hari yang ada datanya. Oke, saya akan mulai untuk menjelaskan dari profil saya atau dalam demo. Jadi kalau kita klik, sini ada foto gambar yang bisa kita upload kita. Lalu ini data pribadi kita. Kalau kita mau ganti password, kita tinggal klik di sini. Kemudian nama kita, nama ini bebas. Saya demo saya. Update. Maka sini akan update demo saya. Ini nomor HP. Ini ada logout, artinya keluar dari aplikasi ini. Kemudian ada dua menu utama, home dan login admin. Kalau home yang diklik, isinya ada beberapa menu di sisi kiri. Ada dashboard, ada pelanggan, supplier, produk, story order, rekapitulasi, dan rekap data supplier. Kemudian kalau login admin diklik, itu ada 4 ya, ada profil toko, aktivitas log, kategori, dan setelan. Oke, saya akan mulai dari login admin dulu. Login admin, toko adalah ini profil dari toko kita. Contoh di sini adalah toko Ibrena. Kemudian alamatnya ada Jalan Terong nomor 15, nomor WhatsApp-nya, kemudian alamat email tokonya, kemudian nomor rekening toko kita, misalnya nomor rekening BCA atau rekening apapun yang kita ini bisa isi di sini. Lalu bisa kita simpan kalau ada perubahan. Kemudian aktivitas log adalah semua kegiatan yang transaksi yang kita ketik. Setiap kali ada transaksi atau ada perubahan-perubahan, maka ada aktivitas log di sini yang akan muncul. Dan ini bisa dipilih berdasarkan kata kunci dan tanggal. Kalau kata kunci, misalnya kita kata kunci ubah, adakah yang kita rubah? Misalnya itu kita cari kata rubah. Maka di sini ada kata ubah akan muncul. Kalau kita berdasarkan tanggal, kita mau melihat, oh ini terjadi di 8 November. Tanggal 7 ada tidak? Tidak ada. Tanggal 4 tidak ada. Kalau di bulan bertanggal 24 tidak ada. Jadi ini tidak ada transaksi di log tanggal tersebut.
Jadi ini berdasarkan kalau kita misalkan tanggal. Kemudian kategori. Kategori ini adalah barang-barang jenis barang apa saja yang kita punyai dalam toko kita. Misalnya kategori pupuk, kategori pestisida. Di sini ada ikon pupuknya dan ikon pestisida. Lalu aksi di sini adalah ini bentuk mesin, ini untuk ngeditnya. Di sini tinggal klik pupuk, kita bisa rubah kata pupuk ini dengan kata yang lain. Kalau kita batalkan berarti tidak jadi berubah. Ikon juga demikian, kita bisa upload ulang dengan ikon yang baru. Nah, kalau jadi dirubah, kita tinggal klik rubah. Setelah kita tambahkan kata-kata yang akan kita rubah, misalnya pupuk alami, pupuk original misalnya. Original, ini original. Berubah. Maka akan berubah di sini. Kalau kita ingin tambah, kita klik tambah. Kita beri nama yang baru. Misalnya nama yang baru apa? Kategorinya dari selain tadi pestisida, pupuk, kita punya misalnya mesin. Maka di sini akan masuk mesin. Nah, ikonnya belum ada. Kita bisa klik upload untuk ikon. Nah, tinggal choose filenya, ambil dari habis kita ya, atau kita download dulu terus lalu kita tinggal pilih, lalu klik ubah. Baik, kalau tidak ada ini mesin kita saja, ini kan contoh. Kemudian setelan di sini adalah 10 baris. Ini adalah baris banyaknya record yang akan tampil di layar kita. Kalau kita merasa terlalu banyak, kita bisa rubah menjadi 5. Maka kan sampai 5 baris. Tadi 10 baris kebanyakan. Atau merasa terlalu banyak, kita rubah menjadi 20 misalnya, atau menjadi 50 atau jadi 100. Memang file datanya, memang recordnya banyak ya. Jadi kita masuk ke menu home. Di menu home ada dashboard. Seperti tadi yang di awal, dashboard adalah menu di mana dapat melihat grafik. Ini bisa dipilih berdasarkan bulan atau tahun. Jadi kalau misalnya tahun, selama tahun 2025, ini akan berurutan nih grafiknya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Nah, terjadi di sini kalau dilihat sama tahun 2025, dari tanggal 21 sampai tanggal 5 November, grafiknya mulai ada penurunan sedikit, kemudian ada peningkatan nih. Nah, angka tertinggi di 414.000, kemudian ada lagi penurunan di 20. Kalau kita lihat di sini titik-titik ini bisa kita baca jumlah angka-angka berapa uang yang dari penjualan ya setiap harinya. Kemudian data pelanggan. Data pelanggan ini ada 2 jenis ya. Data kalau kita input ini ada pilihannya, ada pelanggan dan admin. Kalau pelanggan adalah pelanggan kita, pelanggan tetap yang selalu belanja di tempat kita. Ingin kita data ya supaya kita bisa melihat gerakan penjualan transaksi yang terjadi pada pelanggan tetap kita. Tapi kalau admin ini adalah login masuk ke dalam aplikasi ini yang kita beri si wewenang untuk bisa mengolah aplikasi ini. Untuk kita punya admin yang bernama misalnya bernama demo tadi, demo ya contohnya, atau ini nama orang siapa gitu ya yang kita percaya. Kita bisa ketik namanya di sini, alamat rumahnya, kemudian nomor HP-nya. Ini boleh diisi semua, atau yang paling penting adalah cukup nama akunnya lalu passwordnya. Tapi kalau pelanggan itu nama akun dan password tidak perlu diisi, yang lainnya boleh diisi. Yang penting nama pelanggannya sih yang paling penting ya, itu untuk level pelanggan, dan namanya dicok. Terus yang lain kita kosongkan, harus kita simpan. Nah, oh ya, yang penting lagi nomor HP-nya. Kadang-kadang kan ucok pesan lewat telepon, kita masih telepon ucok kembali ya, berarti kita harus butuh nomor HP-nya ucok. Misalnya 0877 bla 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 bla.
berubah. Nah, kemudian kalau dibuat tidak aktif, maka data nama ucok nanti akan hide, tidak dihapus tapi akan terhidden. Kalau kita set aktif, maka akan muncul pada saat setiap kali transaksi bisa memilih nama ucok ini. Sebagai contoh, ini daftar nama pelanggan kita. Kemudian nanti pada saat transaksi nanti di order ya. Kita masuk dulu ke supplier. Supplier ini adalah orang badan atau usaha atau toko yang menyuplai barang-barang di toko kita. Maka kita bisa menginputnya nama suppliernya, nomor HP-nya, alamat email, alamat tempat supplier itu, kemudian informasi tambahan adalah nama bank, nomor rekening, karena ini berfungsi guna pada saat kita akan mengirim atau mentransfer uang kepada supplier, maka kita membutuhkan nama bank atau nomor rekening di supplier. Ini yang sudah terdata, contohnya ada dua, supplier pestisida dan supplier pupuk. Kalau kita klik edit di sini, statusnya aktif. Kalau kita tadi yang tidak aktif itu, maka pada saat nanti transaksi data supplier ini bisa tidak muncul. Nah, ini contoh kalau kita edit seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita ingin hapus, kita tinggal klik delete, tapi nanti akan ada konfirmasi mau akan dihapus atau tidak, dibatalkan. Kemudian kembali lagi ke daftar. Ini. Nah, ini ada hubungannya dengan produk. Supplier itu ada hubungan dengan produk. Pada saat kita menambah produk baru atau barang baru, maka kita akan dikasih pilihan kategori produk barang kita itu apa, original atau pestisida. Kemudian suppliernya ini supplier apa, termasuk supplier apa dia kategorinya. Oh, supplier pupuk, bukan, karena di sini berhubungan dengan pupuk. Kalau kita berhubungan dengan pestisida, berarti di sini supplier pestisida begitu. Kemudian barcode ini adalah kalau barang kita memang pada saat kita jualan itu memiliki data barcode, karena itu akan memudahkan pada saat kita pencarian data barang tersebut dengan scanning kode barcode, maka akan muncul semua nanti data nama produk dan lain-lainnya. Yang terpenting dari pengisian produk ini adalah kalau ada ini opsional, barcode produk, kemudian nama produknya. Contoh nama produk misalnya asam sulfat misalnya, ya, asam sulfat. Harga modalnya yang penting. Nah, harga modalnya ini kalau kita mau jual satu isinya 1 kilogram, kita mau jual dengan harga berapa? Harga beli kita, harga modal kita berapa? Katakan harga modalnya adalah 20.000. Kemudian harga jualnya 24.000. Kemudian satuannya adalah kilogram. Kemudian berat produknya adalah 1 kilo. Ini mau pemesanan boleh 1. Kemudian jumlah stok yang kita punya ada 50. Kemudian penjelasan produk ini adalah produk pupuk original. Gitu. Kita klik simpan. Nah, maka di sini kita sudah mempunyai 5 produk yang akan kita jual. Di sini ada harga modal, di sini ada harga jual, lalu jumlah stok barangnya. Nah, ini stok barang akan otomatis berkurang pada saat ada terjadi transaksi. Setelah dibayar ya tentunya. Kalau nggak dibayar, produknya akan tetap sama. Nah, stoknya akan tetap sama sampai terjadi transaksi pembayaran. Kemudian masuk ke order produk. Produk itu ada 3 pilihan: input produk, order calon pelanggan, dan daftar order. Input produk untuk ordernya pertama. Nah, ini saya bilang tadi, kalau kita statusnya aktif maka nama-nama pelanggan itu akan muncul di sini. Tapi kalau tidak aktif maka nama pelanggan tidak akan muncul, ada di sini. Misalnya namanya Ucok tadi ya. Kemudian
Ucok ini pertama kali order, mengorder misalnya asam sulfat. Nah, asam sulfat jumlah orderannya itu maksimum adalah jumlah stok yang ada. Saat ini ada 50. Misalnya Ucok mau membeli sebanyak 2 pack, berarti dia beli 2 pack isi 1 kilo. Catatan jika ada, kalau nggak ada ini lewatin aja. Kemudian tanggal order hari ini simpan. Maka termasuk nih pesanan 2 Ucok. Harga jual 24 kali 2 jadi 48.000. Harga jual ya. Kemudian Ucok mau beli yang lain lagi, misalnya MKP. Mau beli MKP sebanyak, ini bisa diketik ya, misalnya kita punya 5, klik 5, simpan. Nah, ini ada gambar ya, jadi gambar itu bisa kita simpan di dalam ini, bisa kita tambahkan supaya kita bisa melihat dengan gambar, kan lebih enak ya. Kita tahu, oh produk barangnya itu seperti ini. Nah, totalnya belanjaan Ucok ada 373.000. Jika sudah selesai transaksinya Ucok, tidak ada lagi yang mau ditambahkan, maka kita harus klik cetak struk. Nah, cetak struk ini kan Ucok bayar ke kita dan kita memberikan pengembalian uang, misalnya kalau uangnya ada kelebihan. Ini jangan lupa diklik sudah bayar, supaya ini akan permanen mengurangi jumlah stok yang ada. Klik sudah bayar. Maka di sini akan berubah menjadi kata lunas. Sudah selesai transaksinya, dan ini bisa kita print ke kertas dengan cara menekan Ctrl P ya. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian klik print. Ini akan menyetak ke kertas. Oke. Kalau kita lihat, kita mau lihat orderan Ucok yang sekarang ini sudah nggak ada. Kalau kita mau lihat order yang sebelumnya, ini kita last order. Oke, order sekarang tidak ada, last ordernya ini 2 ini. Lalu kita ingin, mau pesan yang sama lagi nih ceritanya nih, Ucok mau pesan yang sama lagi, kita bisa copy, jadi kita nggak perlu masukin satu-satu, kita klik copy order. Ini benar akan copy dari order sebelumnya, ya. Maka orderan sekarang udah muncul, ada 2 sama persis. Tanggalnya juga tanggal hari ini, bukan misalnya kemarin ordernya yang last ordernya adalah tanggal 7, tapi tetap tanggal yang baru order sekarang akan berubah menjadi tanggal yang sekarang, tanggal 8 gitu ya. Kemudian kita ingin mengurangi, ya tinggal hapus. Kalau ini nggak mau, yang ini nggak mau dibeli, tinggal ya aja, hapus. Tapi ingin tambah, bisa tinggal klik tambah. Saya nitrat, dengan nitrat sebanyak 3, simpan. Maka masuk nih nitrat. Sama seperti tadi cetak struk, kalau kita sudah bayar. Kemudian transaksi ini mau kita batalin, misalnya Ucok tidak jadi belanja, ternyata membatalkan transaksi hari ini, maka kita tinggal klik order aja. Benar akan dihapus, ya. Semua akan terhapus. Jadi order sekarang gimana? Kosong lagi, tidak ada orderan, tidak ada. Ordernya tetap yang sebelumnya ada 2. Begitu. Kemudian apa ini fungsi order calon pelanggan? Nah, jika ada pelanggan kita yang bukan tetap ya, jadi datang langsung belanja pesan ini itu, maka kita tanpa perlu untuk menemui, tidak ada namanya di dalam daftar pelanggan kita ini, maka kita bisa menginputnya sebagai input order calon pelanggan. Nah, ini klik begini, maka dia akan langsung pilihannya adalah calon pelanggan. Ini kelima. Kita pilih misalnya pelanggan yang baru ini memesan magnesium, ini masih kosong ya. Pesan magnesium sebanyak 2, simpan. Nah, ini magnesium. Kemudian dia mau pesan lagi MPK sebanyak 2 juga, misalnya, simpan. Nah, muncullah MPK. Belanjanya sebanyak 62.000.
Jika sudah selesai, maka kita bisa cetak stroke. Sudah bayar, klik lunas. Oke, dan ini akan mengurangi jumlah stok yang ada. Terus sekarang, nah, jadi kalaupun kita mau clear order ya percuma, karena memang belum ada lagi di sini barangnya yang mau dihapus. Oke, seperti itu ya. Kalau ini daftar order adalah daftar order yang bisa kita lihat. Misalnya saat ini punyanya siapa, Budi, tidak ada orderan. Punyanya calon pelanggan tidak ada, Uco tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kita masuk ke history. History order adalah data di mana transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Contohnya punyanya Budi. Kita bisa mencari dari harian. Harian itu satu hari. Misalnya kita melihat satu hari Budi tanggal 8, ada nggak transaksi tanggal 8 Budi? Oh, nggak ada. Kita lihat tanggal 21 misalnya. Pada tanggal 21, wah banyak sekali belanjanya Budi, 176.000. Lalu kita mau lihat secara hari ke hari misalnya. Oh, hari ke hari itu artinya range ya, range data belanjanya Budi dari tanggal 1 sampai hari ini. Nah, tanggal 1 sampai hari ini. Berarti tanggal berapa belanja? Oh, banyak tanggal 4 nih, 4 November. Jadi seluruhan. Atau belanjanya si Budi selama 1 bulan, bulan November. Ini totalnya. Selama bulan Oktober. Nah, ini belanjanya Budi. Sob, 1.000. Lalu selama tahun 2025. Oh, ada 751.000 nih seluruhan belanjanya Budi. Nah, ini urutannya, ini recordnya ini berdasarkan descending ya tipenya, urutannya. Jadi yang terbaru adalah yang paling atas, lama adalah paling bawah. Nah, ini bisa pitchnya tadi kan 55, jadi pitch kedua 5 lagi, ini ada ya 5, 10 udah, pitch ketiga ya. Jadi ini jumlah dalam satu pitch, ini adalah total keseluruhan dari 1 sampai halaman 1 sampai halaman 3. Nah, ini adalah jumlah barang yang dipesan. Kalau ini adalah nomor item barangnya. Nah, history ya, history. Kemudian rekapitulasi adalah menghitung keuntungan. Rekapitulasi ya. Jadi rekapitulasi penjualan. Misalnya dalam satu hari ini jualan kita berapa sih keuntungannya? Nah, total transaksi harga jualnya ada 435.000 dengan harga modal 365, maka kita punya keuntungan 70.000 dalam satu hari ini. Kemudian kita bisa lihat lagi di kita bisa lihat dari hari ke hari ya. Misalnya kita mau lihat dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini. Nah, ini dalam tanggal 1, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu harga jualnya 1.203.000 dan harga modal kita adalah 991.000, maka keuntungan kita adalah 212.000. Kita juga bisa melihat rekapitulasi 1 bulan. Selama bulan November ada 212.000 keuntungannya, di bulan Oktober 91.000. Nah, kita juga bisa melihat rekapitulasi dalam 1 tahun. Keuntungan kita saat ini 303.000. Oke, sekarang kita melihat data supplier. Data supplier di sini ada nama-nama supplier yang masih aktif ya. Kalau yang tidak aktif, kita tidak akan muncul. Contoh supplier pupuk. Kita mau lihat supplier pupuk dari bisa harian, bisa kita berdasarkan hari ke hari atau bulan dan tahun. Kita dalam 1 bulan aja, lebih mudah ya. Dalam 1 bulan, supplier pupuk ini bulan November, inilah pupuk yang laku terjual. Ada 5 jenis, 5-nya terjual. Nah,
total dari harga modal yang dikeluarkan untuk si supplier kita ada 991.000 nih, kan. Lalu kita ingin menyetor uang pupuk yang laku nih, uang pupuk yang laku kan. Kalau ini kan total barangnya, total barang yang ada di kita. Nah ini maaf, total produk adalah hasil penjumlahan jumlah total yang terjual ditambah dengan jumlah stok. Maka inilah total barang yang dari supplier ke kita untuk MKP. Kemudian untuk MPK, misalnya contoh ada 8 yang terjual, total stok yang ada saat ini 115 ditambah menjadi 123. Ini selama bulan November ya. Kemudian magnesium ada 20 yang laku, tambah 117 jadi 130. Nah, ini harga modalnya adalah 13.000, 12.000. Ini tinggal dikalikan 9 kali 55.000 jadi segini. 195.000, 8 kali 12.000, 96.000. Terus sampai ke bawah, maka total si supplier adalah yang terjual 991.000. Nah, ini akan kita transfer nih ke supplier. Terus kan kalau sudah kita transfer, kita kan perlu nyatet. Artinya kita perlu tahu kapan kalau bulan November itu sudah kita store ke supplier berapa sih, maka kita harus simpan log ini. Oke, begitu simpan log, maka kita bisa melihat log kita mau trace, kita tinggal klik log supplier, lalu kita pilih supplier pupuk, maka kita bisa melihat transaksi 991.000 ini kita sudah pernah lakukan transfer ke dia supplier pada tanggal 8 November. Nah ini bulan November tahun 2025 sebanyak 991.000. Gitu. Ini tiba-tiba mungkin ada satu yang kesalahan, maka ini bisa kita batalkan dengan cara mengklik hapus, maka akan terhapus. Ini supaya pupuk, juga supaya pestisida kalau ada ya. Oke, itulah fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi ini. Saya rasa sudah semua. Jika ada pertanyaan bisa mengajukan, bisa kirim email ke tanya@tanproject.biz.id ya. Nanti ada di kolom description. Lalu jika ada yang tertarik bisa langsung memesan untuk minta demo, akan kami berikan password demo untuk dicoba. Demikian demo hari ini, demo yang bisa saya berikan. Jangan lupa untuk klik logout pada saat sudah selesai digunakan. Terima kasih.